Halo semuanya, kembali lagi dengan Bos Rizky. Yeay. Di mana dia? Dari semalam dia tak pernah datang waktu saya buat video nih. Oke, lanjut. Materi yang akan saya tampilkan adalah basis data. Baik, tidak perlu lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan materinya. Basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Terintegrasi ini memastikan data tidak redundan, konsisten, dan mudah diakses sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Karakteristik utama basis data. 1. Integrasi data. Data disimpan dalam struktur relasional atau non-rasional dengan aturan untuk menjaga keakurat dan konsistensi. 2. Kemandirian data. Pengguna dapat mengakses data tanpa mengetahui detailnya penyimpannya. 3. Keamanan dan kontrol akses. Mendukung autentikasi, otorisasi, dan enkripsi untuk melindungi data sensitif. Konsep dasar basis data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, mahasiswa, pembeli, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Data adalah bahan mentah yang belum diolah dan belum memiliki makna spesifik. Dalam konteks basis data, data ini kemudian diorganisasikan untuk menjadi informasi yang bermakna. Penggunaan basis data. Pertama, bank. Penggunaan basis data di bank adalah sistem terintegrasi untuk mengolah transaksi keuangan, data nasabah, dan data aset secara real-time, memastikan keamanan, akurasi, dan kepatuhan regulasi. Kedua, universitas. Basis data universitas digunakan untuk mengolah informasi akademik, administratif, dan keuangan mahasiswa dosen untuk mendukung proses pendaftaran, penilaian, dan pelaporan secara terpusat. 3. Penjualan. Basis data penjualan adalah platform untuk mencatat transaksi atau e-commerce, stok barang, dan perilaku pelanggan, memfasilitasi analisis penjualan, dan CRM. 4. Pabrik. Penggunaan basis data di pabrik melibatkan sistem manufaktur untuk mengatur produksi, inventory, dan rantai pasok untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan kualitas produk. 5. Kepegawaian. Basis data kepegawaian adalah sistem untuk mengolah siklus hidup karyawan dari rekrutmen hingga pensiun, termasuk payroll dan evaluasi kerja. 6. Telekomunikasi. Basis data telekomunikasi mengolah data pelanggan, billing, jaringan, dan layanan untuk mendukung skala-bilitas tinggi untuk big data dan analytics prediktif. DBMS, Database Management System, adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke database. Fungsi utamanya meliputi 1. Pengolahan akses, mengontrol siapa yang boleh membaca, menulis, atau menghapus data. Kedua, keamanan, enkripsi, autentikasi, dan hak akses. 3. Backup dan recovery, melindungi data dari kegagalan hardware atau kesalahan manusia. Proses alur sistem basis data user ke database application ke DBMS ke database. 1. User atau pengguna. Titik awal proses pengguna, manusia, atau sistem lain memulai interaksi seperti karyawan bank yang ingin cek saldo atau mahasiswa melihat nilai. Aktivitasnya memasukkan perintah melalui antarmuka user reading, misalnya web. Contohnya adalah cari data nasabah ID 1235 atau tambah stok barang. 2. Database application atau aplikasi basis data, yaitu lapisan perantara yang menerjemahkan input pengguna menjadi perintah teknis. Ini adalah software atau aplikasi bisnis seperti website atau e-commerce. Prosesnya adalah menerima input dari user, melakukan validasi awal, misalnya format email yang benar, mengubah ke keyword bahasa standar seperti SQL. Contohnya adalah aplikasi penjual menerima klik cari produk, generasi keyword SQL. 3. DBMS, Database Management System,
yaitu otak utama yang mengelola semua akses ke database DBMS seperti MySQL atau Oracle bertindak sebagai penjaga atau optimizer. 4. Database atau basis data. Perannya adalah penyimpanan fisik data dalam bentuk file atau blok disk, tabel, indeks, atau log. Prosesnya adalah DBMS membaca atau menulis data ke storage HDD atau SSD. Data ini disimpan secara struktur, misalnya tabel relasional, baris, rekaman, kolom atribut, backup otomatis untuk recover jika crash. Contohnya adalah data nasabah tersimpan di tabel nasabah dalam kolom ID, nama, dan saldo. Istilah-istilah dasar basis data. Interface. Interface suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan lainnya yang menghasilkan data operasional secara masif. Data operasionalnya ini bersifat transaksional harian, mendukung proses bisnis inti, dan disimpan dalam basis data untuk akses cepat, konsistensi, serta analisis. Berbeda dengan data strategi, untuk perencanaan jangka panjang, data operasional fokus pada aktivitas rutin yang memerlukan real time. Contoh data operasionalnya, data keuangan, data mahasiswa, data pasien. Entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya, yang dapat diwujudkan dalam basis data. Entitas mempresentasikan objek nyata atau abstrak yang relevan dengan domain bisnis, seperti orang, barang, peristiwa, atau konsep. Setiap entitas memiliki identitas unik yang memungkinkannya dibedakan satu sama lain. Contoh entitas dalam lingkungan bank terdiri dari nasabah, simpanan, atau hipotek. Contohnya adalah entitas dalam lingkungan universitas terdiri dari mahasiswa, mata kuliah. Kumpulan dari entitas tersebut menghimpunan entitas, contohnya semua nasabah, semua mahasiswa. Tolong tambahkan materi sesuai di atas. Atribut atau elemen data. Atribut adalah karakteristik atau properti dari suatu entitas yang mendeskripsikan data spesifik tentang entitas tersebut. Atribut merupakan satuan data terkecil yang tidak dapat dibagi lagi atau atomik dan menyimpan nilai konkret untuk setiap instans entitas. Dalam RED, atribut digambarkan sebagai lingkaran lonjong oval yang terhubung ke entitas. Contohnya adalah entitas mahasiswa, atributnya terdiri dari NPM, nama, alamat, tanggal lahir. Kekurangan dari karakteristik dari suatu entitas adalah tidak menyebutkannya jenis atribut yang berbeda, tidak menjelaskan properti khusus seperti multi-volume, tidak membahas peran dalam identifikasi, tidak membahas peran dalam identifikasi, tidak menyebutkan representasi dalam RED dan implementasi tabel. Contoh entitas mahasiswa, atributnya terdiri dari NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nilai data atau data file. Nilai data atau data file adalah isi konkret atau informasi aktual yang tercakup dalam setiap elemen data, atribut, dari suatu entitas. Nilai data merupakan intase spesifik yang mengisi kolom tabel untuk setiap rekord sesuai dengan tim data dan constraint yang diidentifikasi. Contoh atribut nama mahasiswa dapat berisi nilai data, Diana, Sulaiman, Lina. Kunci elemen data, key data elements. Kunci elemen data atau key data elements adalah tanda pengenalan unik yang secara spesifik mengidentifikasi satu entitas tertentu dari kumpulan entitas, himpunan entitas. Kunci ini berfungsi sebagai identitas primer yang memastikan tidak ada duplikasi dan menggunakan akses langsung ke rekod spesifik. Contoh, entitas mahasiswa yang mempunyai atribut DPM, nama, alamat, tanggal lahir menggunakan kunci elemen data NPM. Kunci elemen data adalah fondasi integritas basis data relasional, digambarkan sebagai atribut yang dalam RED. Rekon data. Rekon data sering juga disebut dengan baris tuple atau RT, adalah kumpulan isi di elemen data, nilai-nilai atribut yang saling berhubungan dan secara kolektif mempresentasikan satu intase unik dari suatu entitas. Sebuah rekod merupakan satu entry lengkap dalam sebuah tabel
yang menyediakan seluruh informasi yang disimpan untuk satu objek atau peristiwa tertentu. Kelebihan dan kekurangan basis data. Keuntungan sistem basis data. 1. Terkontrolnya perangkap data. Terkontrolnya perangkap data adalah kondisi di mana data dan sama disimpan di beberapa tempat dalam sistem. Tanpa kontrol ini dapat menyebabkan pemborosan ruang, penyimpanan, dan inkonsistensi data. Sistem basis data memungkinkan redundansi dikontrol atau diminimalkan sesuai teknik seperti normalisasi dan relasi antar tabel. 2. Terpeliharanya keselaraan konsistensi data. Konsentrasi data memastikan bahwa semua salinan atau instansi data adalah sama di semua sistem, aplikasi, dan basis data. Ini berarti data harus selalu akurat dan mematuhi semua aturan yang telah ditentukan. 3. Data dapat dipakai secara bersama atau sekali data. Sistem basis data dirancang untuk memungkinkan banyak pengguna dan aplikasi mengakses dan manipulasi data yang sama secara bersamaan. Ini berarti berbagai departemen atau aplikasi dalam suatu organisasi dapat menggunakan satu sumber data terpusat, bukan membuat salinan mereka sendiri. 4. Dapat diterapkan standarisasi. Standarisasi data adalah proses mengubah data dari berbagai sumber menjadi format yang konsisten dan seragam sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Ini menyangkut formal, konvensi penanaman, dan kategorisi data. 5. Keamanan data terjamin atau data security. Keamanan data melibatkan serangkaian langkah dan alat untuk melindungi basis data dari akses yang tidak sah, kerusakan, atau penyalahgunaan. Ini menyangkut perlindungan data itu sendiri, sistem manajemen basis data, dan aplikasi yang mengaksesnya. 6. Terpeliharanya integrasi data atau data integrity. Integritas data mengacu pada akurasi, kelengkapan, dan keadilan data sepanjang siklus hidupnya. Ini memastikan bahwa data mematuhi semua aturan bisnis dan konsistensi secara internal. 7. Terpeliharanya keseimbangan keselaraan antara kumpulan data yang berbeda dalam setiap aplikasi. Dalam sistem basis data ini, terutama DBMS, memiliki kemampuan untuk melayani berbagai aplikasi dengan kebutuhan data yang berbeda secara bersama. Pengelola permintaan yang bersaing untuk sumber data, misalnya, satu aplikasi membutuhkan data laporan yang lain, membutuhkan data transaksi rentan, dan menyeimbangkan format serta konsistensi. 8. Data independence. Kemandirian data. Kemandirian data ini adalah kemampuan untuk modifikasi skema struktur basis data pada satu level tanpa harus mempengaruhi skema pada level yang terlebih tinggi. Ini memisahkan bagaimana data disimpan secara fisik dari bagaimana data dilihat dan diakses secara logis oleh aplikasi. Kelemahan sistem basis data memerlukannya tenaga spesial. Implementasi dan pemeliharaan DBMS membutuhkan ahli khusus seperti database, administrator, DBA, sistem desainer, dan programmer aplikasi. Tanpa keahlian ini, sistem rentan error, konfigurasi, buruk, atau kegagalan keamanan. Kompleks. DBMS sangat rumit karena menangani konkerusi atau multi-user, ACD, transition, point of sale. DBMS sangat rumit karena menangani semua akses. Kompleks. DBMS sangat rumit karena menangani multi-user, ACD, transition, quality optimizer, indeksi, dan skalabilitas. Memerlukan yang tempat yang besar. Penyimpanan data eksponensial global, data sampai 200 zettabytes. Mahal. Selain memerlukan tempat RAM besar, kita juga memerlukan biaya yang besar untuk sistem basis data. Penggunaan basis data. Sistem engineering merupakan tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengandalkan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Sistem engineering ialah ahli yang memastikan sistem basis data berfungsi optimal, aman, dan efisiensi sepanjang siklus hidupnya. Peran mereka tidak hanya terbatas pada iterasi awal, tetapi meluas ke berbagai tahapan kritis. 1. Pemasangan sistem basis data. 2. Peningkatan. 3. Pelaporan kesalahan kepada pihak penjual. 4. Tanggung jawab tambahan sistem engineering terkait basis data. Secara keseluruhan, sistem engineering adalah penghubung penting antara kebutuhan bisnis, infrastruktur hardware, software, dan vendor, memastikan sistem basis data berjalan dengan andal dan efisien. Database Administrator (DBA) merupakan tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data
secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakannya, dan mengaturnya. DBA memastikan basis data aman, handal, optimal, dan mendukung kebutuhan bisnis. Berbeda dengan sistem engineering, fokus interaksi hardware atau software, dan vendor support, DBA lebih ke pengolahan data, keamanan, dan skalabilitas. Tugas DBA 1. Mengontrol DBS dan software. DBA bertanggung jawab untuk memilih, menginstal, mengkonfigurasi, mengupdate, dan mengolah database manajemen sistem. 2. Memonitor siapa yang mengakses basis data. Ini melibatkan pemantauan aktivitas pengguna, memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses data tertentu. 3. Mengatur pemakaian basis data. DBA mengatur alokasi sumber daya sistem dan mengendalikan akses data untuk memastikan kinerja sistem yang memadai dan menghindari bottlenecks. 4. Memeriksa security, integrity, recovery, dan configuration security, menetapkan dan mengolah hak akses izin pengguna untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Integrity, memastikan data konsisten dan akurat dengan menerapkan batasan dan aturan validasi. Merencanakan dan mengimplementasikan prosedur percadangan dan pemulihan untuk mengembalikan basis data ke kondisi yang benar. 4. Concurrent key, mengolah akses bersama oleh banyak pengguna untuk memastikan transaksi tidak saling mengganggu dan menjaga konsistensi data. Program utility yang digunakan oleh DBA. 1. Loading returns, digunakan untuk memuat data dalam jumlah besar dari file eksternal ke dalam tabel basis data. Reorganization returns, digunakan untuk menyusun ulang struktur basis data, misalnya menatakan ulang file atau indeks untuk mengoptimalkan kinerja dan menghemat ruang penyimpanan. 3. Journaling returns, menyatat semua perubahan transaksi yang terjadi pada basis data dalam blog atau jurnal. 4. Recovery, program yang digunakan untuk mengembalikan basis data ke keadaan konsisten setelah kegagalan seringkali menggunakan informasi dari jurnal atau backup. Statistical analysis returns, digunakan untuk mengumpulkan statistik mengenai penggunaan basis data, pola akses, dan kinerja basis data. Statistik ini penting untuk penyetelan basis data dan pengambilan keputusan. Pemakaian akhir, programmer aplikasi. Mereka adalah pengembangan software yang menulis program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data. User mahir atau casual user, pengguna yang memiliki pengetahuan tentang struktur basis data dan dapat merumuskan permintaan yang kompleks menggunakan bahasa seperti SQL untuk mendapatkan informasi yang tidak tercakup dalam laporan standar. User umum, user, napi user, pengguna yang hanya berinteraksi dengan basis data melalui program aplikasi yang telah dikembangkan sebelumnya, seperti mengisi formulir, mencetak laporan, atau memasukkan data. User khusus, specialized Cadence user, pengguna yang merancang aplikasi basis data non-tradisional seperti sistem analitis, data security, atau machine analytics. Mereka menggunakan alat khusus untuk menganalisis data yang mendalam, data mining, atau pembuatan laporan yang sangat spesifik. Kegiatan belajar bukanlah terhindar dari tanggung jawab atau risiko, tapi sikap berani menanggung risiko dan tanggung jawab itulah yang disebut belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini menjadi edukasi tentang pemahaman baru mengenai basis data. Saya pamit undur diri dulu. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih pemula untuk membuat video. Dan juga sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye-bye.